Salam pemirsa, kita bertemu kembali pada acara Inspirasi dan Motivasi. Acara Inspirasi dan Motivasi ini dibawakan oleh ASI Jakarta. Acara ini memberikan inspirasi baru dan diharapkan boleh memberikan motivasi kepada saudara untuk menghadapi tantangan di hadapan kita semua. Dan pada kali ini kami mengundang Bapak Ruben Lewi Eldero. Ya, salam pemirsa. Beliau adalah seorang motivator komunikasi dan public speaking. Dan kita coba menggali mengenai lebih dalam, kali ini mengenai public speaking atau keterampilan dalam berbicara di hadapan umum. Sebelum kita mulai diskusi ini, baik kita undang Roh Tuhan dengan berdoa. Pak Ruben, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kiranya boleh hadir bersama kami dan pemirsa di rumah untuk kami belajar mengenai keterampilan di dalam berbicara di hadapan umum. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga diskusi ini membawa makna dan membawa arti kepada kami dan pemirsa di rumah. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pak Ruben, ini sebagai seorang motivator komunikasi dan public speaking. Mengapa public speaking atau keterampilan berbicara di depan umum ini menjadi sangat penting? Silakan Pak. Iya, jadi banyak orang yang salah menyangka, mengatakan public speaking itu sekedar ilmu berbicara. Sebenarnya public speaking itu adalah ilmu berbagi ide. Nah, di era global seperti saat ini, ide itu dibutuhkan di semua pekerjaan. Bahkan dalam pelayanan kita harus menguasai ide kita. Nah, ide kita itu adalah ide yang besar tentang keselamatan. Nah, ini perlu sekali. Dan kalau kita melihat sekarang, public speaking itu bukan hanya dibutuhkan di dunia profesional, dunia kerja, tetapi juga dibutuhkan untuk dunia sosial. Seperti jadi, itu. Di dunia hubungan kita antar satu dengan lain ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sehingga boleh pembicara ini lebih jelas dan terang, boleh dimengerti orang lain. Iya, gitu, Pak. Karena public speaking itu mungkin satu-satunya ilmu yang mengaktifkan semua jenis kecerdasan. Salah satunya adalah interpersonal. Dan yang menarik, interpersonal ini yang membuat kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itulah sebabnya saya berani katakan bahwa Yesus Tuhan kita itu ini adalah contoh public speaking yang paling sempurna. Karena di situ bagaimana Kristus itu bisa mengubahkan orang lain. Dan itulah sebabnya kenapa public speaking selalu dikaitkan dengan hipnosis. Karena bagaimana kita mempengaruhi orang lain sehingga ide kita itu bisa diterima. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya public speaking ini ya. Bukan hanya untuk dunia sosial tetapi juga di dunia profesional. Apapun latar belakang kita. Sangat sedih kalau umpamanya kita mempunyai ide atau pemikiran. Tetapi kita tidak bisa sampaikan dengan baik. Betul. Sehingga orang lain tidak mengerti apa yang kita sampaikan Pak ya. Iya, betul. Sehingga sekali. Perlunya public speaking ini menjadi bagian dari kehidupan kita, begitu Pak? Iya, betul sekali. Dan semakin diperlukan dan semakin penting karena di era global ini berbicara di depan umum itu bukan hanya dilakukan langsung di depan orang banyak, tetapi juga bisa melalui media, melalui radio, melalui media massa, melalui televisi seperti yang kita lakukan sekarang. Dan itu memerlukan keterampilan khusus. Makanya kalau kita melihat para pemimpin dunia, karena kebetulan saya pernah di Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya melihat bahwa mereka itu sangat menguasai. Jadi orang yang berkelas dunia pun itu masih tetap mempelajari public speaking karena pentingnya public speaking itu. Berapa lama kira-kira Pak? Atau kapan kita mulai belajar public speaking ini Pak? Mungkin Pak Ruben bisa kasih keterangan Pak. Silakan. Jadi sebenarnya public speaking ini kan terkait dengan fungsi otak ya. Karena kita berbicara menggunakan otak, terutama otak kanan. Jadi sementara pembentukan otak itu kan mulai dari kecil. Betul. Jadi memang sangat saya sarankan ya mempelajari public speaking itu di usia yang sangat dini. Ya, karena disitulah anak-anak dicetak. Pondasi kita itu untuk berbicara itu dicetak di usia yang sangat dini. Tetapi bukan berarti mempelajari public speaking itu di usia dewasa sudah terlambat. Karena public speaking ini bukanlah sains. Public speaking ini adalah keterampilan yang bisa kita asah. Tidak ada kata terlambat untuk pelajari public speaking. Ya, terima kasih Pak. Jadi sehingga saya pun seperti saya ini mungkin saya masih bisa belajar juga ini public speaking ini Pak. Ya, semua orang harus belajar dan itu wajib hukumnya ya di era global seperti ini. Apalagi dengan tantangan dunia yang luar biasa sekarang ini, tentu public speaking
ataupun keterampilan berbicara di depan umum menjadi satu persyaratan yang utama Betul. untuk suatu keberhasilan ya Pak Iya. ya. Ya. Mungkin Pak Ruben kasih beberapa tips sehingga kita boleh membawakan public speaking ini lebih baik di depan umum. Silakan Pak. Iya, pertama ketika kita ingin berbicara depan umum, kita harus memiliki mindset yang bagus. Mindset bahwa semua orang mempunyai potensi untuk bisa menjadi public speaker yang bagus. Karena dalam ilmu public speaking sendiri, semakin kita menjadi diri sendiri itu semakin bagus. Ya, karena orang membutuhkan pribadi kita itu seperti kita padanya. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan iman kita ya, ini sangat Kristen sekali. Karena kita tidak perlu repot menjadi orang lain. Sama seperti Tuhan menerima kita padanya, seperti itulah public speaking. Oh, jadi kita tidak perlu harus merubah karakter kita ya Tidak Pak? perlu. Justru dengan diri kita sendiri. Iya. Dan menggunakan karakter kita Iya. dengan menyampaikan apa yang mau kita sampaikan dengan baik. Begitu Betul. kira-kira Pak. Karena semua manusia itu unik. Dia indah dalam keunikannya. Tetapi memang ketika kita ingin menampilkan keunikan kita di depan umum itu, nah ini yang perlu kita pelajari keterampilannya. Karena dunia sudah berubah. Kalau dulu kita cuma berbicara di berapa orang, sekarang kita bisa berbicara sekaligus di depan jutaan orang. Dan itu ada aturan karena di situ ada media, di situ ada alat, ya kan. Kemudian ada olah vokal dan sebagainya. Nah, disinilah perlunya kita mempelajari secara profesional tentang public speaking itu. Dan saya lihat public speaking ini bukan hanya ke umum, tapi boleh juga untuk keluarga sendiri. Iya, ya Pak? betul. Betul memang. Karena public speaking itu kan ilmu berbagi ide. Iya. Saya mencintai orang tua saya adalah sebuah ide. Ya. Saya mengasihi adik-adik saya adalah sebuah ide. Dan ketika kita mengkomunikasikan ide itu ke orang lain, ini harus tersampaikan dengan baik. Jadi saya berani katakan bahwa kenapa orang putus cinta? Kenapa ada kebencian? Itu karena gagal public speaking. Kenapa orang bisa mengubah orang lain? Kenapa ketika saya melihat si A, batin saya begitu damai? Karena di situ ada kesuksesan public speaking. Jadi public speaking ini sebenarnya bukan merambah saja dunia profesional, walaupun sering diidentikan ya dengan dunia profesional. Tetapi lebih daripada itu, public speaking juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira seorang pemimpin Ya. dimanapun dia berada membutuhkan ilmu pelatihan mengenai public speaking ini Pak ya. Iya, betul. Jadi pemimpin itu akan disebut pemimpin kalau memiliki ide. Jadi kalau seseorang mengaku sebagai pemimpin tetapi tidak memiliki ide yang besar, dia bukanlah seorang pemimpin. Dan dia perlu menyampaikan idenya ini dengan Iya, baik sehingga betul. semua yang mengikuti pemimpin ini boleh mendengar dengan baik. Begitu, Seperti Pak, itu, dan dengan cara itulah kita bisa mengubah dunia. Makanya kalau kita melihat kondisi zaman sekarang, orang begitu mudah mengubah manusia dalam jumlah yang besar itu karena public speaking. Iya. Kalau dulu misalnya kita berkhotbah di gereja, kita cuma bisa mempengaruhi sekitar mungkin 200 anggota jemaat kita. Tetapi dengan public speaking yang meluas lewat media dan sebagainya, kita bisa menjangkau jutaan orang. Iya. Contohnya misalnya dalam sebuah talk show ya, menurut riset SC Nielsen, untuk radio daerah saja itu bisa didengar 50.000 orang. Oh, luar biasa Ya, jadi bayangkan kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan public speaking, maka pesan-pesan kita yang begitu besar, ide-ide yang luar biasa tentang keselamatan misalnya, itu menjadi tertangkap tidak sempurna. Tetapi kalau kita belajar public speaking, maka pesan itu akan bisa dipahami orang lain dan bisa mengubahkan orang lain. Jadi apakah public speaking ini juga ada semacam sistem atau bagaimana Pak supaya kita dapat pahami dengan baik? Iya, jadi public speaking sendiri itu bukanlah sains. Public speaking itu lebih cenderung ke keterampilan dan seni. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kemampuan diri kita secara pribadi, dalam istilah public speaking disebut personal mapping, sehingga kita tuh tampak luar biasa di depan orang sehingga ide kita itu bisa diterima. Jadi memang bukan daftar jangan begini jangan begitu, tetapi memang mengacu kepada sesuatu yang lebih ke bagaimana mengubah orang lain. Makanya kalau kita memperhatikan orang berbicara atau public speaker kelas dunia, mereka punya gaya yang berbeda-beda. Dan itulah public speaking. Jadi kita indah dalam gaya kita. Nah, itulah berani saya katakan bahwa jangan pernah ragu tampil di depan umum. Ya, ketika kita dalam pelayanan, karena kita memiliki keindahan yang tidak dimiliki orang lain. Betul. Itu. Karena manusia ini seperti Pak Ruben bilang tadi ada unik ya Pak. Iya, Ya. betul. Kembali mengenai Bapak bilang tadi personal mapping, ini Iya. kira-kira bagaimana Pak? Tolong mungkin Pak Ruben Iya. bisa lebih jelas sedikit mengenai personal mapping. Jadi personal mapping itu memang istilah yang sudah diterima secara umum ya dalam dunia leadership. Personal mapping itu adalah bagaimana kita membuat peta kemampuan diri kita.
Dan kemampuan diri ini hanya bisa kita tangkap lebih dari sekedar otodidak. Kita harus berlatih secara profesional. Jadi logikanya seperti ini. Sehebat-hebatnya mata saya tidak bisa melihat telinga saya. Tentu. Artinya kemampuan di dalam diri saya ini akan bisa lebih maksimal ketika dilihat oleh orang yang profesional untuk membantu kita untuk bisa mendapatkan kemampuan kita yang maksimal. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat para pemimpin dunia, walaupun mereka sudah hebat berbicara, sudah sanggup mengubah orang lain, tetapi mereka juga tetap konsisten mempelajari public speaking. Kayaknya public speaking ini bisa juga meningkatkan kepercayaan diri ya Pak? Iya, betul sekali. Karena dengan kita mempelajari konsep public speaking bahwa kita ini indah, kita ini memiliki kelebihan sama seperti orang lain, tentunya tidak ada alasan buat kita untuk merasa minder dengan orang lain atau merasa sombong terhadap orang lain. Karena kita juga merasakan bahwa saya memiliki kelebihan, orang lain juga memiliki kelebihan. Nah, itulah sebabnya kenapa saya sangat setuju dan berani mengatakan bahwa ilmu public speaking adalah ilmu yang sangat sesuai dengan iman kita. Karena mengajari kita untuk percaya diri, ya, menemui takdir kita yang sebagai kepala bukan ekor, tetapi di saat yang bersamaan kita juga tidak merendahkan orang lain. Iya, karena terus terang kepercayaan diri ini sangat dibutuhkan pada saat ini Pak. Betul. Tanpa kepercayaan diri mungkin akan sulit kita untuk bergerak di dalam dunia usaha, di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sehingga sepertinya public speaking ini boleh mendukung juga kepercayaan diri kita ya Betul Pak. sekali. Gitu. Luar biasa. Pak Ruben mungkin bisa menambahkan bagaimana pengaruh public speaking atau keterampilan berbicara ini di dalam hubungan antar satu dengan lain, keluarga maupun kerohanian Pak. Silakan Pak. Jadi kita harus ingat bahwa dunia Kristen itu sebenarnya dunia yang saling terikat satu sama yang lain. Nah, di dalam ilmu public speaking sendiri, itu perlu sekali yang namanya kemampuan interpersonal. Karena di situ bagaimana kita bisa saling terhubung satu sama yang lain, saling mempengaruhi, saling menguatkan, atau mungkin juga saling melemahkan. Tetapi dalam ilmu public speaking sendiri, itu bisa dipakai untuk menguatkan orang lain. Jadi bisa dibayangkan ketika kita mengaplikasikan public speaking ini dalam lingkungan keluarga, atau mungkin dalam lingkungan jemaat, itu akan sangat berdampak luar biasa. Dan kalau misalnya kita memiliki kemampuan public speaking yang bagus, maka jangankan mencegah masalah yang sudah ada pun itu akan hilang. Jadi bisa kita bayangkan betapa efektifnya suatu jemaat, suatu komunitas ketika public speaking ini diterapkan. Oh, jadi berarti public speaking ini juga bisa menyelesaikan permasalahan ya Pak, jika terjadi atau menghindarkan dari permasalahan. Betul karena sekali. keahlian dalam menyampaikan ide-ide maupun pemikiran ya Pak. Iya. Jadi jangan kita lupa bahwa dalam ilmu public speaking itu ketika kita mengubah orang lain, di situ ada saling memahami satu sama yang lain. Di situ ada kita menguatkan dan kita dikuatkan. Nah, coba bisa bayangkan, masalah apa sih di dunia yang tidak tersentuh masalah seperti ini? Kalau misalnya kita dikuatkan, maka otomatis masalah-masalah lain itu akan gampang kita hilangkan. Seperti itu, dan orang akan bahagia. Nah, inilah sebabnya mengapa kasih itu sebenarnya terkait sekali dengan public speaking. Dan kita harus ingat ya, public speaking Tuhan itulah kitab suci. Dan di dalam kitab suci itu sendiri, di situ kita saling menguatkan. Nah, bayangkanlah kalau kita saling menguatkan dengan mempergunakan secara profesional public speaking ini, maka pergumulan-pergumulan besar yang selama ini kita alami itu bisa menjadi kurang. Kita bisa menjadi kuat dan kita bisa berkata kepada dunia bahwa di dalam duka saya ada sukacita. Seperti itu. Ya, saya lihat sih banyak kesalahpahaman terjadi antara satu dengan yang lainnya adalah karena penyampaian yang pemikirannya yang tidak begitu jelas bisa diterima oleh orang lain ya Pak. Seperti itu. Memang jadi kesalahpahaman itu kan bisa terjadi karena pemaparan yang salah atau mungkin bahasa tubuh seperti itu. Nah, public speaking sendiri itu kan kompleks ya. Di situ ada bahasa tubuh, di situ ada intonasi suara, dan menurut riset terbaru, intonasi itu bisa mempengaruhi secara psikologis. Misalnya suara yang frekuensinya rendah itu bisa menggetarkan saraf-saraf, atau suara yang amplitudonya terlalu tinggi, kuat keras bunyinya terlalu tinggi, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi dengan kita mempelajari public speaking, maka bisa mempengaruhi orang lain. Dari orang lain yang begitu punya banyak masalah, ketika kita berbicara tiba-tiba hati jadi damai. Dan
dan ini yang dipakai Kristus. Sampai saya berani katakan bahwa sesungguhnya contoh yang paling sempurna tentang public speaking itu ya Yesus Kristus sendiri yang Ya, memilikinya. kita lihat bagaimana Yesus berbicara di Iya, hadapan ribuan orang iya, dan bagaimana semua terpukau iya, oleh karena bagaimana Yesus menyampaikan pekabaran itu kepada semua orang sehingga memang benar Yesus menjadi seorang contoh yang baik sebagai seorang public speaker yang baik. iya. Dan Yesus sendiri ketika dia berbicara, dia menekankan sifat inklusif. Inklusif ini artinya ketika dia berbicara, orang yang mendengarnya itu merasa bagian dari dia. Nah, jadi public speaking juga mengajari kita untuk tidak bersifat eksklusif dengan orang lain. Ketika kita berbicara dengan kaidah-kaidah yang benar, orang akan merasa senang dan merasa, oh ini bagian dari saya, dia bisa memahami saya. Nah, kalau orang sudah berpikir bahwa dia sudah dipahami, maka apapun yang kita sampaikan itu gampang sekali diterima. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana kita bisa mengubahkan orang lain dengan mempergunakan public speaking ini, dengan merasa nyaman dan bahagia. Luar biasa Pak Ruben. Ya. Mungkin Pak Ruben bisa menambahkan lagi apa kira-kira yang dibutuhkan untuk public speaking ini. Silakan Pak. Iya, jadi kita harus ingat bahwa public speaking itu kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal, memang butuh pelatihan profesional. Seringkali banyak masyarakat yang salah ya, terutama di gereja kita ya, anggota-anggota yang mengatakan bahwa ketika kita cukup percaya diri tampil, maka itu sudah cukup. Tidak sebenarnya, karena untuk menjadi pembicara yang bagus, tidak cukup kita percaya diri. Masih ada faktor-faktor lain yang perlu dipelajari. Itulah sebabnya bagi orang yang paham, dia pasti membutuhkan pelatihan profesional. Seperti itu. Jadi memang public speaking ini keterampilan yang harus dilatih setiap saat. Jadi kita tidak pernah merasa puas, harus berpikir bahwa di atas langit ada langit. Jadi ketika udah menguasai, kita harus berlatih, terus berlatih. Saya kasih contoh, misalnya olah vokal. Ya kan banyak orang yang mengatakan olah vokal ini biasa. Ini perlu sekali. Karena ketika kita berbicara di depan umum, ketika terkait dengan alat-alat, kita memerlukan suara yang berasal dari suara perut, bukan suara dada. Nah, ini kan perlu latihan. Kenapa perlu suara perut? Karena di suara dada sendiri itu banyak dipengaruhi oleh emosi. Nah, bayangkan kalau misalnya Anda grogi di depan umum, tiba-tiba Anda mengandalkan dada, maka itu akan terasa sekali bahwa kita grogi, dan itu sangat merusak reputasi kita. Tetapi kalau kita berbicara dengan suara perut, maka kita bisa berbicara non-stop berjam-jam tanpa kita merasa lelah dan penuh percaya diri. Jadi inilah perlunya pelatihan. Jadi pelatihan ini juga bisa juga melatih kita untuk berbicara selama mungkin yang kita diinginkan, tidak merasa lelah. Iya, karena seperti ini itu. adalah sebuah pelatihan ya Pak ya. Luar biasa. Saya kira public speaking ini sangat penting ya di dalam mencapai cita-cita kita atau karir ataupun tantangan yang kita harus hadapi Pak. Iya, betul. Contohnya saja misalnya seorang pendeta. Pendeta di mana-mana dia harus berbicara. Kalau misalnya dia lelah berbicara, maka kesan yang tampil di depan orang lain, mungkin pendeta ini lagi nggak mood atau gimana. Padahal bukan karena dia tidak mood, memang udah capek. Tapi kalau kita dibantu dengan pelatihan public speaking, maka itu akan menjadi sangat mantap. Dan kita tetap percaya diri walaupun kita udah lelah banget seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak atas diskusi kita Pak Ruben kali ini. Mungkin kita akan bicarakan lagi topik yang menarik di lain kesempatan, sehingga pemirsa di rumah bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi yang baru dalam menghadapi tantangan di dunia. Para pemirsa, kami dari ASI Jakarta mempunyai training dan development. Jika pemirsa ingin lebih jauh lagi, ingin mengetahui pelatihan apa yang kami sediakan, boleh mengunjungi website ASI Jakarta sehingga mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi, dan boleh juga menghubungi email kami yang ada di layar sehingga pemirsa boleh mendapatkan informasi yang lebih lengkap mungkin yang dibutuhkan oleh pemirsa. Baik, Saudara Ruben, sebelum kita tutup acara diskusi ini, kita minta Saudara Ruben mimpin dalam doa. Iya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, betapa berbahagia kami Tuhan, karena kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, di mana Engkau memberikan kami satu public speaking yang bagus, dan kami menyadari kitab suci-Mu adalah public speaking yang bagus buat kami untuk menyatakan
keselamatan yang merupakan kabar baik buat kami. Biarlah Engkau memberkati kami dan juga para pemirsa di rumah untuk menyadari betapa Tuhan kami memiliki misi yang mulia untuk memperkenalkan Engkau di dunia ini. Supaya dunia ini mengetahui bahwa Engkau Allah kami dan kami ini adalah umat-Mu. Dan kami membutuhkan keterampilan ini Tuhan, supaya pesan itu bisa sempurna tersampaikan kepada orang banyak. Sehingga dengan demikian semua orang tertarik akan kebenaran-Mu, dan suatu saat nanti kami semua bisa diselamatkan. Terima kasih atas segala kasih setia-Mu. Kami berdoa kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak. Ya.